Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyono, NIM 18108020317 dan kelas 6B1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul dengan Sistem Pakar untuk mengidentifikasi kerusakan pada mobil Toyota dengan Best First Search berbasis WAP. Penulis dari jurnal ini adalah Muhammad Syahrizal. Latar belakang dari jurnal ini, dewasa ini alat transportasi terdiri dari beraneka ragam model dan merek yang merupakan kebutuhan pokok yang menunjang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu alat transportasi tersebut adalah mobil. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Implementasi sistem pakar banyak digunakan dalam bidang kecerdasan buatan karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu dalam program komputer sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran secara cerdas. Berikutnya, dengan demikian masyarakat awam pun dapat menggunakan sistem pakar untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu aplikasi sistem pakar adalah dalam bidang otomotif, yaitu mengidentifikasi kerusakan. Rumusan masalah 1. Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat membantu masyarakat. 2. Bagaimana mengidentifikasi kerusakan pada mesin mobil Toyota Kijang. 3. Bagaimana menerapkan Best First Search pada sebuah sistem pakar. Metode analisa. Analisa kerusakan mobil Toyota Kijang. Pada gambar konteks tersebut terdapat dua entitas, yaitu awam dan pakar. Entitas awam mengajukan permasalahan yang dihadapi dalam data-data kerusakan pada sistem, dan selanjutnya sistem memproses dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Entitas pakar dapat melihat dan melakukan modifikasi basis data yang terdiri dari data pakar atau data bagian kerusakan, data jenis kerusakan, data ciri kerusakan, dan data aturan. Baik, berikut ini adalah gambar dari diagram konteks sistem pakar. Sistem pakar mengidentifikasi SI kerusakan mobil Toyota Kijang. Penelusuran mengarah ke pakar. Pakar memberikan solusi. User mengenai gejala sistem dan solusi ke user. Berikutnya, data tabel keputusan atau decision tables. Tabel keputusan merupakan suatu metode untuk mendokumentasikan pengetahuan. Tabel keputusan mendeskripsikan matriks kondisi yang dipertimbangkan dalam pendeskripsian kaidah. Ya, ini ada tabel jenis kerusakan mobil Toyota Kijang. Nomor kode jenis kerusakan. 1. Kode jenis J001, mesin sulit di starter. 2. Kode jenis J002, putaran mesin tidak normal. 3. J012, ban atau roda. 4. J010, jenis kerusakan sistem kemudi. 5. J013, jenis kerusakan rem. 6. Kode jenis J006, jenis kerusakan kopling. Ini tabel berikutnya. Tabel 2, gejala-gejala ciri-ciri kerusakan mobil Toyota Kijang. Nomor 1, jenis ada nomor kode ciri jenis ciri kerusakan. Nomor 1, suplai listrik dari baterai kurang atau tidak ada. Nomor 2, hubungan listrik dari baterai ke motor starter terputus. 3. Motor starter rusak. Nomor 4, pompa injektor atau nozzle tidak bekerja dengan baik. 5. Kerusakan pendil. 6. Terdapat benda yang menusuk bagian luar di antara telapak ban. 7. Gangguan pada sistem kemudi. 8. Gangguan sistem suspensi. Nomor 9. Minyak rem kurang. 10. Kebocoran pada bagian sistem rem.
11. Jarak bebas bidang gesek rem terlalu besar. 12. Langkah bebas kopling terlalu pendek. 13. Permukaan kopling sudah aus. 14. Gangguan bekas penekan. Nomor 15. Langkah bebas kopling terlalu pendek. Nomor 16. Permukaan kopling sudah aus. Tabel 3. Jenis diagnosa penyakit mobil Toyota Kijang. Ada nomor, kode ciri, kode jenis, hasil diagnosanya. Nomor 1. Mula-mula periksa suplai listrik, barangkali kondisi baterai lemah atau kontak pada terminal baterai terganggu. Nomor 2. Periksa kabel yang menghubungkan baterai dengan motor starter. Nomor 3. Perbaiki atau ganti dengan yang baru. 4. Perbaiki atau ganti dengan yang baru. 5. Periksa pipa penghubung antara pompa, injektor, dan nozzle barangkali ada kebocoran. Kencangkan jika ada baut yang longgar. 6. Kencangkan pendil dengan kuncinya jika pendil bergelembung. Ganti. 7. Periksa ban. 8. Periksa sambungan sistem kemudi, setel, pasangan roda gigi kemudi, ganti bantalan roda jika sudah aus. 9. Periksa baut pusat bekas yang menimbulkan efek kemudian yang sulit dikontrol sehingga kendaraan tidak stabil. Nomor 10. Periksa minyak rem dengan melihat permukaannya pada reservoir. Nomor 11. Periksa pada sistem rem yaitu tutup silinder rem. Periksa karet penutup pada sambungan pipa. Nomor 12. Setel pada bidang gesek atau sepatu rem. 13. Setel sesuai dengan ketentuan. 14. Ganti. 15. Periksa jika perlu ganti. Nomor 16. Setel sesuai dengan ketentuan. 17. Ganti. Berikut adalah tabel 4 penyebab kerusakan mobil. Ada kode jenis kerusakan penyebab kerusakan mobil. Kode jenis J1, mesin sulit di starter, kontak sudah dinyalakan tetapi crankshaft tidak berputar atau tidak berbunyi, kondisi baterai lemah, kabel yang menghubungkan baterai dengan motor starter terganggu, dinamo rusak, karburator rusak, aki habis, mesin rusak. J02, putaran mesin tidak normal, pipa penghubung antara pompa, injektor, dan nozzle ada kebocoran, putaran mesin tidak bertambah dengan halus sesuai injakan pedal gas, adanya gangguan pada baut, misalnya baut longgar. J012, jenis kerusakan ban atau roda, ban cepat kempes meskipun tekanan sudah sesuai dengan persyaratan. J010, jenis kerusakan sistem kemudi, penyebab kerusakan mobil, saat melaju di jalan datar dengan kecepatan agak tinggi, roda depan sulit dikendalikan, gangguan pada sistem kemudi, pasangan roda gigi tidak terpasang, bantalan roda sudah aus. Kode jenis J013, jenis kerusakan rem, master silinder bocor, silinder roda depan atau belakang rusak, pipa-pipa minyak rem bocor, sambungan pipa minyak rem dengan master silinder bocor atau kendor, adanya penyumpatan uap pada pipa minyak rem, volume minyak rem berkurang atau habis, kanvas atau pada rem habis. Berikutnya D006, jenis kerusakan kopling. Kopling slip yang ditandai dengan kendaraan tidak bertambah cepat meskipun pedal gas dipijak dan putaran mesin sudah tinggi. Berikut adalah landasan teori dari jurnal ini. 1. Sistem pakar adalah salah satu bentuk aplikasi dari artificial intelligence yang merupakan suatu program komputer yang dirancang berdasarkan pengetahuan atau knowledge system dan kaidah-kaidah dan mampu bertindak menyerupai atau sama dengan seorang pakar. 2. Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Pada dasarnya proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Berikutnya, jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Berikutnya, frame adalah blok-blok atau potongan yang berisi pengetahuan mengenai objek-objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Berikutnya, best first search bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode sebelumnya. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Gambar 1, best first search, menunjukkan penelusuran secara best first search. Dari root node, start, file 0,
level 1, level 2. Jadi angka 1 ke 2, ke 3, lalu ke 4. Kedua ini ada cabangnya 5 dan 6, 3, 7, 4, langsung ke 8. Habis 8, lanjut ke 9, terus ke 10. Berikutnya ada Wireless Application Protocol atau WAP, merupakan standar di seluruh dunia dalam menyediakan komunikasi internet dan mengedepankan layanan pada digital mobile device, seperti telepon seluler, page, dan alat wireless lainnya. Protokol ini adalah suatu spesifikasi global yang mengizinkan bagi user memiliki alat digital, maka dengan leluasa user tersebut untuk mengakses dan saling berhubungan dengan layanan aplikasi internet, intranet, dan extranet. Ya, ini adalah hasil algoritma dan implementasi. Algoritma untuk menghasilkan sebuah program aplikasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk algoritma yang akan menggambarkan bagaimana program itu bekerja. Dalam menggambarkan, dibutuhkan langkah-langkah logika untuk menyelesaikan masalah serta berfungsi untuk penelusuran program untuk keperluan, perbaikan, atau pengembangan akan lebih mudah dan terarah. Algoritma yang dipakai dalam mencari kerusakan mobil Toyota Kijang pada sistem Packard adalah 1. Buka database. 2. Pilih bagian kerusakan pada combo box. 3. Tampilkan record jenis kerusakan berdasarkan pilihan. 4. Tampilkan record ciri kerusakan. 5. Buat basis aturan. 6. Pilih bagian kerusakan. 7. Pilih salah satu jenis kerusakan. 8. Pilih salah satu ciri kerusakan. 9. Kemudian simpan. Adalah implementasi sistem. Implementasi merupakan langkah yang digunakan untuk mengoperasikan sistem yang dibangun. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana menjelaskan sistem untuk dilakukan konsultasi pada handphone tersebut. Berikut adalah gambar implementasi sistem pada sistem WAP. Ya, ini adalah gambar 3, tampilan menu utama. Gambar keempat, tampilan pilihan Packard. Di gambar 3 ini ada halaman depan, selamat datang di sistem Packard kerusakan mobil Toyota berbasis wireless application protokol. Halaman depannya. Dan gambar keempat ini adalah pilihan opsionalnya. Pilih bagian kerusakannya. Ada kasis, mesin, transmisi, ada aja. Lalu kita pilih kerusakan apa, misal mesin, kita akan klik proses dan selanjutnya selesai. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah merancang dan mengaplikasikan perangkat lunak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode best first search merupakan teknik inferensi yang mudah dalam perancangan sistem Packard untuk mendapatkan suatu kesimpulan, tetapi memiliki kelemahan dalam pencarian kesimpulan tersebut, yaitu sangat lambat dalam pencariannya, apalagi bila sistem memiliki basis pengetahuan yang cukup besar, dan ini akan sangat banyak memakan waktu dan menghambat proses konsultasi. Saran 1. Dalam pembuatan sistem ini, penulis hanya menggunakan metode best first search tanpa menggabungkan dengan metode lainnya. Apabila metode best first search ini digabungkan dengan suatu metode baru atau metode lainnya, pencarian solusi akan lebih cepat dan tingkat kebenaran menjadi lebih akurat. 2. Dalam merancang sistem Packard, cukup banyak masalah yang perlu mendapat pemecahan, seperti dalam menentukan gejala menuju suatu jenis kerusakan mobil. Berdasarkan hal ini, penulis menyarankan untuk menentukan jenis kerusakan mobil berdasarkan gejala atau ciri-ciri umum yang langsung tampak. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.